warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harraqal qulub bi dzikril habibil mahbub. Syafi'ul yaum farijil qulub. Maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Syafi'una Muhammad. Tabibuna Muhammad. Wa qiblatuna Muhammad. Wa ka'batuna Muhammad. Khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam ikhwani rahimakumullah, para pecinta-pecinta Q Mania dimanapun berada yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah malam hari ini kami semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang paling penting. Yang jarang kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Cuman manusia terkadang lalai, baru bersyukur saja kepada Allah ketika dikasih urusan dunia. Kita dikasih rezeki, syukur kepada Allah. Tapi sejatinya secara tasawuf kita lupa bahwa kita dikasih penglihatan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kita nggak pernah bersyukur. Inilah orang yang kaya. Kita dikasih pendengaran, kita nggak pernah bersyukur. Kita dikasih tangan, dikasih kaki, kita nggak pernah bersyukur. Ini kita termasuk kaya. Pernahkah kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari sampai beberapa tahun saat ini kita bersyukur mata saja? Andaikan kita buta seperti mereka, naudzubillah, kita nggak bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Tapi kita dalam seumur-umur nggak pernah sekali aja kita mensyukuri penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Belum lagi pendengaran kita yang stereo, amplifi yang stereo saat ini yang kita normal. Sementara di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tuli, yang bisu. Tapi kita tidak pernah mensyukuri itu. Mudah-mudahan dalam tayangan ini kita bersyukur, kita masih diberikan penglihatan, kita bersyukur masih diberikan pendengaran, diberikan tangan, diberikan kaki. Maka kita minta sama Allah mudah-mudahan itu semua yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah ini kita tidak lalai dan kita tidak lupa. Saya selalu mengajarkan pada santri-santri saya setiap habis sholat itu jangan lupa untuk sujud syukur. Nah, minimal dalam sehari aja kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, alhamdulillah malam ini Allah masih takdirkan saya masih bisa ikut gabung mengisi channel YouTube Usitis Official atau Q, karena sering berhari-hari ini saya nggak nongol Bang Radit. Oh iya. Alhamdulillah sekarang masih bisa nongol. Ya Allah. Ini bersama para YouTube semua ini. Jangan lupa di support. Ada YouTube-nya Mas siapa? Mas Kombes. Oh, Mas Ferry Official. Oh, Mas Ferry Official. Positif Family Tukang Fajar. Master Arya. Master Gendruwo. Master Arya. Master Gendruwo. Kamu punya channel enggak sih? Enggak, semangat lah. Umi Liva. Oh, Umi Liva. Yang channel enggak ya sama YouTube nih? Nanti yang punya Gus. Nantinya enggak ada. Tapi sekarang yang nyanu kan teman-teman santri yang admin. Iya, admin kan? Saya. Iya. Radit Tanah Official. Walaupun dia mah YouTube sahabat, tapi ada YouTube-nya. Tapi uangnya masuk ke kita nanti. Subscribe saya, subscribe. Nanti kalau udah sembuh, tabungannya banyak ini, AdSense-nya ini. Radit Tanah Official, ya, bener ya? Tahu bulat tahu enggak sih? Master ini Gus. Ah? Master. Kamu apa? Enggak ada. Enggak punya. Oh, Master Official 2. Kamu aja pegang Ustadz Sofyan. Iya. Ustadz Sofyan sudah nggak ada di tim kita. Iya, udah mati. Ya, kalau ada sahabat-sahabat Kio yang dapat, ini saya tegaskan sekali lagi, dapat chat dari Ustadz Sofyan sudah tidak bergabung bersama kita. Tidak perlu saya beritahukan kenapa sebab dan alasannya. Intinya Ustadz Sofyan sudah tidak berada di dalam naungan Usitis Official. Ryan, kamu ngapain situ? Punya channel YouTube nggak? Ngomong, subscribe. Subscribe sahabat Muhammad Ryan Jinan Abdullah. Siapa? Muhammad Jenang. Ryan. Siapa? Muhammad Ryan Jindan Abdullah. Oh, Muhammad Ryan Jindan Abdullah. Namanya indah panjang. Ya, gimana ceritanya kemarin Kang Fajar katanya nyamperin Kiai Nur. Gus. Jadi kemarin kita sama Mbak Lala juga sama teman-teman ini, teman-teman YouTuber semuanya ini kita mau mengantarkan Istanbul kepada Kiai Nur. Nah, sebenarnya yang menghubungi admin adalah Ustadz Jabar, Kiai Jabar. Tapi setelah kita nyampe di pondokannya Kiai Nur,
itu ada salah satu abdi beliau, abdi dalam daripada Kiai Nur yang tingkah lakunya ini sangat mencurigakan. Kemudian apa ya, seperti kita juga merasakan aura-aura negatif baik terhadap orang tersebut. Sepertinya orang tersebut musuh dalam selimut gitu, Gus. Jadi pondoknya itu diselimuti dengan kekuatan goib. Tapi gimana? Kan kemarin terbukti belum? udah kemarin tuh ada ini delala gitu. Tapi aku gimana mau ke sana, Gus? Kita kan kemarin pengen apa itu kitab Istanbul. Tapi kan kita Istanbul kita kan udah habis tuh, gimana? Ya. Pasti Allah tidak mungkin menuntun kaki kita ke tempat ini kalau nggak ada manfaatnya. Saya yakin kita silaturahim ke tempat ini pasti nanti akan ada kejutan-kejutan dari Allah. Iya. Yakin nggak? Yakin. Yakin. Kita harus yakin sama Allah, ya. Sahabat-sahabatku, kalau pengen kita melihat keajaiban-keajaiban ada dalam hidup kita, hati dan lisan kita harus selaras. Kebanyakan orang itu kalau diuji sama Allah, lisannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gitu bilang gitu. Tidak ada kekuatan dari Allah, tapi hatinya dia masih berharap kepada manusia. Nauzubillah. Itu namanya kan hati sama lisan tidak selaras. Makanya Allah jarang tunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Tapi kalau hati dan lisan kita selaras, maka insya Allah akan ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Itu. Iya. Ya, kita berangkat aja ya. Sebelum berangkat saya minta Ustadz Master Ray. Ganti aja Master, ganti Ustadz. Sekarang kan di pesantren. Masya Allah. Ya. Master. Kenapa kok dipanggil Ustadz? Bukannya ya paling nggak minimal bisa baca Al-Quran, minimal bisa baca sholawat, ahli sholawat. Ustadz aja doa kan. Gak usah pakai Master, Ustadz Ray. Bersorban, berjubah, kok pasak Ini salah ini. Ustadz Ray sama Umi Lala. Ini nanti calon kiai nih, Bu. Calon kiai, apalagi itu Bapak Ferry. Bapak calon kiai sama Amin. Bang Mudah-mudahan Arya. dijaga Mbak Lala itu sendirian adminnya yang ikut. Ya. Jadi Karena- admin dia, Gus. Admin Mbak Lala, enggak? Oh nggak tahu kalau itu. Itu nafsi-nafsi dah. Ya. Gus. Lainnya Gus, santri-santrinya saya bilang kalau Umi sudah merestui, insya Allah Gus merestui juga. Merestui apa? Merestui ya ikut Hubungan. Lala. Bukan, Oh, Lala bukan. ikut berjuang Pak Gus. Ferry jadilah orang tuanya beliau Ya. ketika dia ada di sini. Ya terima kasih ya. Dia jemput Saya akan sebagai jaga dia. anak kandungnya Kalau saya nggak sendiri. bisa ikut, paling nggak ada. Saya lega kalau ada Master Ferry di sini. Iya, Terima Mas kasih, Gus. Ferry. Oh ya Gus, Ustadz biar Ferry. netizen nggak tanya-tanya lagi. Jadi saya tegaskan di sini bahwasanya Gus bilang tadi Ustadz Sofyan sudah tidak Betul. bersama Itu Gio yang ya. paling penting. Jadi Ustadz Sofyan sudah keluar dari tim Gio, sahabat ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Jadi kalau ada chat-chat dari Ustadz Sofyan mengatasnamakan Gio ataupun mengatasnamakan Gus Idrus, itu hoax ya sahabat ya. Kalau saya Jadi enggak. Ustadz Sofyan sekali lagi sudah tidak bersama tim Gio. Dan Sudah perlu keluar saya dari tegaskan tim Gio. lagi, banyak sekali pecinta Gio itu yang WA ke admin. Ini Ustadz Sofyan minta dana untuk bangun masjid. Minta dana untuk bangun masjid. Dan saya nggak pernah nyuruh. Ya, saya nggak pernah nyuruh untuk sama Ustadz Sofyan untuk selama ini nggak pernah. Intinya itu yang saya tegaskan. Jadi kalau mau menyumbang masjid harus lewat Admin rekening langsung. Gus atas nama Gus Idris ataupun Umi Lifa. Selain rekening itu jangan pernah transfer ya sahabat ya, karena sekarang ini banyak penipuan seperti itu dah. Intinya jangan ditanggapin. Kalau ada terjadi apa-apa itu nggak tanggung jawab Gus Idris. Ya. Ya, siapapun mau Kang Fajar, Ustadz Ferry, Ustadz Arya, semuanya yang ada di sini nggak jangan kecuali ya nomor admin ya sahabat. Nah, gitu ya saya minta Ustadz Ray dan Ustadz Dalalah untuk membacakan sholawat. Tunggu Yuk, dulu. biar. Kok dia pinjam baju Gus ini? Enggak, ajudan. Oh iya. Biar dapat berkah mungkin. Oh, amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Allah wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa
ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Oh, suaranya luar biasa, serasi. Subhanallah. Sudah siap? Tafid sudah siap? Ayo, bismillah. Allah. Mas, kameramen pelan-pelan jalannya terjal. Iya, Ustaz. Oh, gelap ya. Iya, gelap, Bang. Kacamatanya yang gelap. Mentang-mentang kacamatanya baru ya. Cara disyukuri aja dikasih penglihatan, Bang. Sudah tua aku, kumpul jalan. Bang Radit itu artinya itu seorang yang cukup besar. Assalamualaikum. Siap Kak Jaber. Salam. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah. Diberikan kesempatan. Iya. Jadi yang kemarin awal itu nyampaikan memang konstitusi yang datang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah datang sesuai dengan nilainya minat banget sama Istanbul Turki itu. Iya, kenapa kemarin nggak jadi transaksi? Saya kira kalau cuma transaksi aja saya nggak usah ikut gitu kan. Mereka santri-santri semua. Oh monggo balik. Kenapa nggak jadi transaksi? Saya jadi live-nya kok gagal. Jadi gini Gus ya, mungkin gangguan dari katanya Kiai Nur, gangguan dari pondokannya ini katanya. Ya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Lujang. Alhamdulillah Bang Estu Kiai. Kalau ratus oleh kalau wingi sanjange enten udun men saged dugi mriki. Alhamdulillah dalu iki saged dugi. Alhamdulillah Kiai. Doa hukum. Terus pun iki kabare saya mawon. Bang Estu nipun Kiai. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kiai sehat? Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Niki Gus, anten nganten perlu tanya. Apa tuh Kiai? Pakai bahasa Indonesia saja nih kan kita rekod bisa paham yang nonton. Saya mau ada keperluan sama Gus Idris karena mau menceritakan tentang pondok pesantren saya. Selama ini kan ada kejadian aneh-aneh selama ini. Makanya kemarin saya manggil teman saya namanya Yai Jabar. Saya panggil ke sini. Katanya Yai Jabar bisa membantu saya. Akhirnya Yai Jabar menceritakan sama saya yang bisa membantu untuk membentengi pondok pesantren saya ini. Katanya Gus Idris. Makanya Gus Idris kemarin katanya nggak bisa hadir, ada udun. Alhamdulillah malam ini bisa datang. Alhamdulillah. Kami minta tolong katanya teman saya Yai Jabar yang bisa untuk membentengi pondok pesantren saya ini. Katanya Gus Idris punya kitab Istanbul Turki. Iya, semalam sebenarnya Bang Radit mana? Ini yang narik nih Bang Radit. Iya, Bang Radit. Kenapa kok nggak jadi transaksi Kiai?
Nggak tahu, kemarin saya benar-benar minta tolong sama Bang Radit. Nggak tahu Bang Radit tahunya katanya ada mau ada transaksi tasbih apa-apa. Akhirnya nggak jadi tadi malam. Nggak jadi tadi katanya mau dipanggilkan Gus Idris, insya Allah katanya gitu. Alhamdulillah. Kalau Istanbul itu nggak mahal kok, nggak mahal, Iya. masih mahal sepeda motor. Ya. Jadi gini Gus, ya memang sahabat saya lama ini memang mengharapkan Istanbul itu memang untuk bentengin kejadian pondok ini. Karena apa? Istanbul itu bukan sembarang pusaka yang kita anggap musyrik, enggak. Karena Istanbul itu adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalamullah. Jadi dengan adanya ayat suci Al-Qur'an untuk Istanbul itu yang bisa menjadikan pondok pesantrennya Pak Kiai ini berkah. Ini yang saya harapkan gitu. Cuman sayang Pak Kiai, malam hari ini Istanbulnya habis apa? Mbak Lala mana Mbak Lala? Nggih. Istanbulnya habis. Iya, sudah habis. Enggak ada sama stok satu aja untuk Pak Kiai. Sudah habis kemarin tuh sebenarnya stoknya tinggal satu kemarin. Kan kita harapkan kita bawa ke sini gitu. Ternyata jadi kita habis. Tolong dicarikan untuk Pak Kiai, tolong saya minta tolongnya Pak Kiai Nur ini. Gini Gus, dia gini orang Gus, yang alim. iya Gus, gini Gus. Ya saya juga perwakilan juga lah ya. Mohon maaf, sebetulnya saya ingin supaya Kiai Nur ini mempunyai Istanbul itu gimana caranya supaya dapat nanti biar dimaharin. Ya memang niatnya untuk bentengin pondokannya Kiai Nur. Gitu. Ya udah. Mohon bantu gitu. Saya memang benar-benar membutuhkan. Saya memang membutuhkan gimana caranya pondok pesantren saya benar-benar punya karoman, ya punya ada masalah apa-apa. Karena selama ini setiap malam itu ada kejadian aneh-aneh di pondok saya ini. Makanya yang bisa membentengnya katanya yang bisa membentengi itu kitab Istanbul dari Turki, punya Gus Idris. Makanya Gus Idris saya panggil ke sini itu ya saya minta bantuan sama Gus Idris gimana caranya kalau memang kitab Istanbulnya itu sudah habis, ya gimana caranya Istanbul itu saya bisa mendapatkan ya Gus. Saya minta bantuan, minta tolong sama Gus Idris, gimana caranya? Nggak ada Gus Idris katanya nggak ada. Loh, saya nggak bilang nggak ada. Gini Pak, bukan bilang nggak ada, tapi Gus Idris itu bukan orang sembarangan. Dia itu mempunyai ilmu hikmah ya luar biasa. Mungkin dengan akal kita nggak bisa menerima, tapi dia bisa tahu arahnya pusaka itu di tempat sekitar sini gitu. Makanya saya kan membutuhkan Pak, Yeah. saya benar-benar membutuhkan kitab Istanbul Turki itu gimana caranya saya bisa mendapatkan kitab itu. Makanya saya minta tolong sama Gus Idris itu, gimana caranya saya bisa mendapatkan kitab Istanbul Turki itu. Gimana nih Gus? Katanya Nah, kalau menurut Gus sudah tidak ada, tapi saya juga mempercayai lah Gus punya kekuatan, ya ilmu hikmahnya. Ya. Jadi mungkin dengan cara apa supaya Mbak Yai Nur ini mempunyai Istanbul? Gimana Dik? Oh iya. Daerah-daerah area-area inilah satu kecamatan ini kita cari coba insya Allah. Sebenarnya sih tiketnya cuma satu yang di sana kemarin itu, tetapi saya bisa menariknya kecuali di tempat ini ada aliran sungai. Loh, ada ini di sebelah pondok saya ada. Ada sungai itu di bawah itu ada sungai. Jadi dari sana ada sungai. bisa ditarik ke sungai sini. Bisa. Yang penting Air ya, ada mengalir. aliran sungai. Ada. Kemarin kan di Kali Brantas. Oh, Ini ada di sebelah insya pondok Allah di bawah. bisa. Tapi yang ikut-ikut ya harus hati-hati yo. Dan kayak kemarin, jangan ada sedikit pun dalam hati ini kita serakah. Pengen benar-benar memiliki benda tersebut, jangan sekali-kali takutnya kayak kemarin lagi gitu Gus. Gimana? Iya. Bisa enggak? Marilah kita diambil aja. Cuman ini tantangannya berat sekali. Istanbul itu bukan seperti kita menarik benda-benda gaib yang lain. Setahu saya seperti itu. Berat. Tapi ya, bismillah lah demi Pak Kiai. Iya. Ini semua demi jenengan loh Ya, ya. alhamdulillah. Bismillah. Dan memang minta tolong sama benar-benar sama Gus Idris sama teman-teman. Saya minta bantuannya demi untuk kemakmuran pondok pesantren saya ini. Gimana caranya saya mohon tolong sama Gus Idris bisa mendapatkan Istanbul Turki itu. Iya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Bismillah. Ya udah. Alhamdulillah. Di mana bisa tunjukkan sungainya, Pak Kiai? Tapi gini, saya nggak bisa menjanjikan
Kalau misalkan dikasih 1 kita ambil aja, kalau dikasih lebih nggak apa-apa ya. Takutnya nanti bilang harus banyak, saya nggak bisa gitu yo. Bagaimana? Mbak Lala, apakah masih ada yang pesen lagi Istanbul Turki? Masih banyak. Masih banyak yang membutuhkan. Tapi saya akan mengambil semampu saya ya. Kan bukan resikonya aku, berat ya? kan bukan aku yang punya, ada yang punya. Kalau saya dikasih segitu, ya segitu kita ambil ya. Tahu ya? Tapi terutama saya mau tolong, terutama punya untuk pondok saya dulu, kalau bisa saya diutamakan untuk Istanbul itu, khususnya untuk pondok saya. Kalau memang ada 3 ya, alhamdulillah bisa diambil semua. Tapi paling utama pondok saya dulu dicarikan penarian untuk kitab Istanbul Turki itu. Tapi kita tolong benar-benar. Ayo. Jalannya agak menurun awal. Wah, tetapi Mbak Yai. Monggo bawa coba satu-satu jalannya agak kotor, agak rusak. Harus hati-hati ya. Monggo. Ini sungainya kecil, agak kecil. Ini sungainya. Ini sungainya kecil. Tunggu dulu. Gimana Bang? Adit? Oh di sini kameramen? Ya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, amit-amit. Amirasun. Aku boleh minta batu. Batu. Tunggu. Apa aja, Bang? Ini Bang. Kamu kesini dulu. Ya. Kenapa Bang Radit? Kayaknya ada sesuatu di dalam air. Bisa, insya Allah bisa. Oh, bantu selawat yo. Ya. Lala pakai selawat ya. Hati-hati Bang Radit, nanti kejadian kayak yang kemarin sampai tersedot arus. Hati-hati Bang Radit. Astagfirullahaladzim. Ini energi, deras juga energi gaibnya luar biasa di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bantu doa sahabat ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ada serangan gaib ya Allah. Sini agak ke sini Pak, agak sini agak mundur aja. Serangannya besar. Wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Allah, Allahu akbar. Asbang. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Hati-hati Bang Radit, hati-hati. Allah. Allah, apa itu? Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana Kang Fajar? Bantu Zubair Fajar. Ya, Radit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan gegabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Asadi, ya Allah, astagfirullah. hati-hati Bang Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Awas bang ya. Allahu akbar.
Alhamdulillah. Dia lebih dekat. Hati-hati. Kiai, hati-hati, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati, Kiai. Alhamdulillah. Permohonannya dikabuli, permohonannya oleh Allah dikabuli Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini berkat doanya Yai Nur. Alhamdulillah. Dijabah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lebih dekat kameramen, lebih dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Permohonan kami dijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Udah Pak Yai, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa yang kalian harapkan dijabah oleh Allah. Jadi alhamdulillah. Tidak disangka-sangka ya sahabat ya. Kunci dulu ya. Takut nanti ada yang salah gunakan nanti. Kunci dulu Bang Radit, biar gak ada yang mengambil lagi. Cepat naik. Takutnya penghuni sungai di sini nggak terima. Aduh. Ayo. Udah Gus. Udah aman? Alhamdulillah. Dapat berapa? 4. Alhamdulillah. Ya sisanya mungkin kasih netizen aja yang mau ya. Yang satu untuk Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini ada 4 Pak Kiai Istanbul ya. Alhamdulillah. Yang satu saya berikan ke jenengan. Kalau masalah maharnya berapa nanti koordinasi sama admin. Oh, nggih. Sama Mbak Lala lah perwakilan atau Kang Fajar ya. Ya, Gus. Kang Fajar atau Mbak Lala untuk maharnya berapa-berapanya. Nggih. Jangan dibuka, nanti dibuka di sana aja ya udah. Udah dibuka sama tadi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Gus. Biar dikabuli permohonan kami. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa Gus, mau dibuka Gus. Ini Gus. Oh, ini udah. Udah aman itu dibuka Bang. Iya nggak apa-apa. Ya. Meragukan saya kok Kang Fajar ya. Takutnya saya mental gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dinetralisir. Masya Allah. Al-Quran bertinta emas. Fokus yang bagus. Ya, ini jelas ya. Quran ya sahabat. Masya Allah. Tinta emas. Ya, bismillah. Ayo naik yuk. Untuk Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Monggo. Gimana pegangi nanti kasih Pak Kiai. Kalau mahalnya terus jangan. Kang Fajar itu simpan aja Kang Fajar ya? Oh iya, simpan aja itu Kang Fajar. Barangkali ini sahabat-sahabat netizen buat ada yang pembangunan membutuhkan. masjid, masjid. Ayo, ini kalau ada yang mau, cuma ada 3 nih. Ayo. Kalau ada yang mau buat pembangunan masjid, ayo ambil. Tapi aku nggak mau, harus 10. 10. Insyaallah 10 harus gini. 10 ya. Gini buat pembangunan masjid biar cepat. Ayo. Cuma 3. Alhamdulillah. Permohonan kami dijabah oleh Allah. Mas hati-hati. Mas hati-hati jalannya. Allah.
Ya, gimana nih Bang Radit? Ya. Aduh, capek. Aduh. Ya. Gimana? Ini terusan Mbak Lala. Silakan sampean transaksi sendiri Pak Kiai sama admin kita Mbak Lala, Kang Fajar, monggo. Kalau masalah mahar yang menentukan itu mereka. Oke. Karena tujuannya mereka untuk pembangunan masjid. Ya enggak Mbak Lala? Nggih. Nah, gimana Bu Lala, ini kan alhamdulillah sekarang barangnya sudah apa sudah ada. Nah, kan saya membutuhkan untuk pondok pesantren saya. Nah, terus gimana ini masalah mahar? Tetap saya akan memberi mahar demi untuk ke apa ya? Untuk istilah mas kawinnya barang Istanbul Turki ini. Tetap saya kasih mas kawin berapa itu terserah Mbak Lala. Saya mohon penjelasan sama Mbak Lala yang punya apa istilahnya yang memegang kitab Istanbul ini. Kalau menurut saya nanti Gimana Gus? ngomong 4 mata aja kayaknya sama gitu. sama admin ya. Oh. Fajar sama Mbak Lala. Sendiri aja. Jadi nanti masalah mahar ngomong di dalam aja sama saya, sama Mbak Lala ya, orang berdua aja ya. Ya gitu aja nanti biar nggak masalah gak terlalu menyolok masalah harga. Ya nanti omong di dalam aja di dalam pondok ya. Ya gitu aja. Ya, gimana terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Monggo kalau mau mencoba kedahsyatan dan kekuatan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada yang lebih hebat, yang lebih dahsyat kecuali Al-Qur'an, sahabat. Semua ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Betul nggak? Iya Pak. Semua ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Maka kita pegang erat-erat Al-Qur'an kalamullah. Ya, gimana Pak Radit? Kita pulang atau gimana? Alhamdulillah Pak Kiai, kalau Pak Kiai udah mau ya. Tuh gimana? Lala. Iya Bang. Gimana? Ya nanti ngomong berdua aja ya. Iya, nanti 4 mata sama. Iya. Gak apa-apa ya Gus ya. Iya nggak apa-apa. Nanti depannya Kang Fajar. Adminnya ada Kang Fajar, ada Mbak Lala kan. Iya. Bisa sama saya juga bisa sama Mas Fajar nanti. Gimana Kiai gak beli barang-barang itu aja tadi. Gini ya. Kan pegawai saya, karyawan saya. Kamu tahu permasalahan di pondok pesantren saya, ada masalah. Kamu nggak percaya sama kitab Istanbul Turki ini. Ini kan kalau mullah. Kalau sampean nggak percaya, ini nanti dibuktikan. Kedahsyatan kitab kalau mullah dari Allah. Kalau memang sampean nggak percaya kitab Allah ini Istanbul Turki, nanti kalau memang sampean benar-benar gak yakin sama kitab Istanbul ini, nanti Allah pasti akan ngasih adab sama penjenengan. Percaya kalau ada masalah gak percaya itu urusanmu, tapi saya yakin itu Al-Qur'an kalau mullah. Saya sebagai kiai yang punya pondok pesantren sini, saya memang meyakini Al-Qur'an itu benar-benar kalau mullah. Saya yakin itu benar. Kalau sampean nggak benar, memang saya nggak percaya sama kitab kalau mulai itu, kitab Istanbul Turki itu, nanti dibuktikan. Saya minta tolong sama Bang Radit. Ya, minta tolong ini minta pembuktian, pembuktian. Ya, dibuktikan aja. Kenapa Bapak nggak setuju kalau Pak Kiai mau beli itu? Mari Kan kita buktikan itu. Mari kita buktikan diambil gitu. ya udah sini. Kamu pengen melihat kekuatan ini? Ingin tahu melihat kekuatan ini. Ya sudah, gini biar semua orang percaya. Aku Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai mana? Pak Kiai. Sini Pak Kiai. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Ini. Ini. Ya. Aman, berarti tangannya aman. Pak Kiai aman Ini tangannya. pembuktian ya. Situ loh kok saya. Saya buktikan, saya berdiri. Kenapa duduk? Karena saya percaya sama kitab Istanbul Turki ini. Ya udah, kamu ambil. Ini saya buktikan sama yang nggak percaya. Saya Ambil sendiri. Saya kasih yang percaya. Panas. Ya.
Ya ini akibatnya orang yang percaya kepada sama Al-Quran, sama kalamullah, akibatnya ini. Ya Allah, Gusti Allah, megangin panas ya Allah, kuat ya Allah. Gimana ini Gus, berdarah Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terus kasihan banget. Itu Namanya sampean itu menentang Allah. Sampai muntah darah sahabat ya. Ini Pak Kiai punya Pak Kiai ambil sendiri ya. Alhamdulillah, saya terima. Alhamdulillah. Ini pembuktian ya. Pembuktian orang yang nggak percaya sama kitab Al-Quran, kalamullah, nggak percaya ayat Allah. Suruh jujur itu. Akibatnya orang yang nggak percaya, ya seperti ini ya akibatnya. Orang yang nggak percaya Sahabat ya, muntah darah. Berarti ini menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai hati yang tidak baik, sahabat. Mempunyai hati yang jelek. Itu ada maksud jahat dari beliau. Makanya dia pegang Istanbul, kemudian dia seperti kepanasan terus muntah darah seperti itu. Jadi udah terbukti lah kalau beliau memang punya rencana busuk atau rencana jahat kepada Kiai Nur. Si mau. Oh, udah. Ya udah. Karena kamu nggak percaya dengan ini. Ayo minta maaf. Apakah sampean memang benar mempunyai rencana jahat pada Kiai Nur? Ya memang punya rencana ke Yai Nur itu. Astagfirullah. Sampean iri gitu. Iya iri. Allahu Akbar. Sampean sampai muntah darah begini, Pak. Habis megang Istanbul itu. Berarti sampean memang orang yang jahat. Gitu. Sampean wong jahat, ngerti? Aku atiku loro, aku ora percaya kayak ngene-ngene iki aku. Apa itu ya? Nggak percaya katanya dia, Bang. Nggak percaya tentang Istanbul itu nggak percaya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mengakui nanti akan sesuatu yang akan terjadi untuk dirinya. Ya Allah. Nah, Ya, itu aku mesti- tahu kamu itu pelakunya, tapi kamu nggak mau jujur. Iya tadi sampai kepanasan, terus muntah darah. Kok masih nggak ngaku kalau sampean yang jahat? Gak percaya aku ngene-ngene iki nak atiku loro aku. Loro ke sopo? Atine sampean loro ning sopo? Hah? Sampean iri ndek Pak Yai ku. Iya. Loro nang dadaku iki. Ya. Dia ini mau menguasai pondoknya ini, Pak Kiai. Gitu. Ya Allah, kasihan Kiai Nur sampean Udah itu. tua Kiai Nur, kamu juga udah tua. Itu. Orang ngurus ora anu belas, bar belas. Apa artinya itu? Gak paham aku. Tidak peduli katanya gitu. Oh, ya udah. Sampean tanyain kalau wajar. Ini bener nggak punya niat jahat, niat buruk kepada Kiai Nur. Ya. Nggih, sampean bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa bahasa Indonesia enggak? Ya, bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Apakah sampean memang benar punya niat jahat kepada Kiai Nur? Sampean Pak, kalau masih tidak mengakui kesalahannya sampean dan sampean tidak mau bertobat, akan celaka sampean malah. Gitu loh. Akan celaka sampean. Pak Kiai. Oh, udah, ini aja Pak Kiai. Ambil aja tuh ininya. Ayo, kita pulang aja kamu, Jar. Hah? Ya, Kita pulang aja. Iya. Kita hati-hati Pak ya. Masih nggak ngaku kalau dia berniat jahat ke sampean. Ingat, kalau kamu nanti nggak mau jujur, sesuatu yang akan terjadi. Setelah memegang kitab Istanbul Makanya, dia mutak gede, Heeh. masih tetap nggak Nggak ngaku. ngaku. Jadi sudah diserahkan sama Allah. Benar Serahkan Pak ya. sama Allah. Hati-hati sampean kalau masih nggak ngaku, Allah. nggak mau tobat. Kalau Mau nggak tobat kamu tambah ngakuin- bahaya loh ya. Ya, kalau nggak ngakuin kesalahannya, ya serahkan kepada Allah aja. Oh, ayo. Allah alam tidak. Nanti ada akibatnya. Kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang sebenarnya daripada jenengan kayak gini tidak apa bahaya.